2 hari lagi malam puncak Anugerah Komedi Indonesia dimeriahkan oleh Sule, Nunu, Parto, Aziz Gaga, Indro Warko, Jarwoku, Marcel Widianto, Kome, Adul dengan host Denny Cagur, Uci Sucita. Penampilan spesial dari Rina Nose, Abdel Temon, Bagito, 4 Sekawan dan sederet komedian terbaik Indonesia. 2 hari lagi malam puncak Anugerah Komedi Indonesia 2022. Baim Wong dan istrinya Paula kembali diperiksa polisi gegara konten prank KDRT. Rizky Bilar tersangka kasus KDRT, pengacaranya akan minta penangguhan penahanan. Cerita baru muncul dari kuasa hukum Ferdy Sambo menyudutkan Barada Eliezer. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan saya Gutsia Firdausi. Kita awali iNews Sore dari informasi pasangan selebritis yang kini berurusan dengan hukum gegara konten prank KDRT ke kepolisian. Baim Wong dan istrinya Paula kembali diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Baim Wong dan Paula Verhoeven tiba di Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang tadi. Keduanya tampak santai dan tidak berkomentar panjang terkait pemeriksaan kali keduanya ini. Baim dan Paula hari ini diperiksa terkait Undang-Undang ITE soal prank KDRT. Meski keduanya telah meminta maaf atas konten tersebut, namun proses hukum tetap berlanjut. Sebelumnya Baim mengklaim tujuannya membuat video prank lapor KDRT adalah untuk mengedukasi masyarakat. Selain Baim dan istrinya, Polres Jakarta Selatan juga akan memeriksa kameramen dan sopir Baim Wong. Setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT, sampai dengan saat ini Bilar masih melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Rizky Bilar sudah 1 hari berada di Polres Metro Jakarta Selatan sejak kedatangannya untuk diperiksa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu kemarin. Rizky Bilar diperiksa sebagai saksi terlapor pada Rabu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selama lebih dari 8 jam Rizky diperiksa sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hingga siang tadi, Rizky dipastikan masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dengan status sebagai tersangka dan dicecar sebanyak 38 pertanyaan oleh penyidik. Ya, jadi untuk sementara tetap kita mengacu dari keterangan tersangka dan juga barang bukti. Lanjut dari kesaksian yang sudah kita minta ya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Hotman Sitompul, kuasa hukum Rizky Bilar rencananya akan membuat surat resmi meminta penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Apakah akan ada penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam Ya, itu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Bang, gimana, Bang? Siapa kasih nginap di sini, Bang, malam ini, Bang? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Sebelumnya Rizky Bilar dilaporkan oleh istrinya sendiri, Lesti Kejora, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sempat dirawat di rumah sakit.
Atas perbuatannya, Rizky Bilar terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Inafis Mabes Polri kembali olah TKP di Stadion Kanjuruhan untuk mengungkap fakta-fakta dalam tragedi yang menewaskan 132 orang. Sementara polisi mengungkapkan ada kemungkinan tersangka tambahan dalam tragedi Kanjuruhan. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP di seluruh pintu akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan. Tim memeriksa secara detail mulai pintu 1 hingga pintu 14, baik dalam maupun luar stadion. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil olah TKP akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang dilakukan polisi. Olah TKP dihadiri langsung oleh Ketua Panitia Penyelenggara Abdul Haris dan Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Polisi Andirian. Dalam keterangannya kepada media, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam tragedi Kanjuruhan. Itu yang akan diperiksa apa, Jenderal? Itu pintu-pintu gate itu kan pada dikunci. Kita buka dulu. Oh, sudah selesai. Hasilnya gimana, Jenderal? Polda yang ini, yang pegang, bukan saya. Jenderal, ini apakah rangkaian prarekonstruksi? Belum. Tim Polda belum ikut. Masih tim Mabes saja. Jadi masih pendalaman fakta ya di lapangan. Apakah ada potensi penambahan tersangka nanti? Mudah-mudahan. Tapi untuk sementara ini apakah hanya baru 6 itu saja? Dari yang saya dengar di Polda, rencana mudah-mudahan. Sementara itu, otopsi 2 jenazah tragedi Kanjuruhan akan dilakukan pada pekan depan atas permintaan keluarga korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. LPSK telah menerima permohonan dari 20 korban tragedi Kanjuruhan. Sementara tim investigasi LPSK menemukan pelanggaran prosedur penggunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 20 permohonan perlindungan dari korban tragedi Kanjuruhan. Permohonan itu masuk ke LPSK melalui posko tim investigasi LPSK yang saat ini masih berada di Malang. Dari seluruh permohonan yang diterima, 2 diantaranya telah diproses oleh LPSK. Permohonan yang masuk ke LPSK sampai hari ini data per hari ini, sudah ada yang masuk 20 permohonan ya. Dari 20 permohonan itu 16 diantaranya adalah laki-laki, 14 diantaranya adalah laki-laki, dan 6 perempuan. Permohonan perlindungan LPSK dilakukan oleh korban Kanjuruhan karena mendapat tindak kekerasan dari oknum aparat, khususnya akibat tembakan gas air mata di tribun. Tembakan gas air mata saat tragedi Kanjuruhan diduga melanggar SOP. Pasalnya sejumlah korban luka dalam tragedi Kanjuruhan masih belum pulih. Seperti Geri Eka Saputra, warga Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi mata Geri masih berwarna merah akibat gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Hal serupa dialami oleh kedua kakak beradik Yustita dan Raffi. Mereka harus menjalani perawatan dan mengkonsumsi sejumlah obat untuk memulihkan kondisi kedua matanya. Paparan gas air mata juga membuat Helen Priscilla, warga Dusun Banjar Patoman, Kabupaten Malang, meregang nyawa. Helen yang merupakan salah satu korban tragedi Kanjuruhan ini meninggal dunia setelah 10 hari kritis. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin depan. Jelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang menyudutkan Baradae. Usai berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua dan penghalangan penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Verdi Sambo dan seluruh tersangka siap menjalani sidang atas perbuatannya mulai Senin pekan depan.
Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Ferdy Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang dituangkan kliennya dalam berkas perkara. Salah satunya kuasa hukum Ferdy Sambo mengklaim bahwa kliennya tidak memerintahkan ajudannya yang lain, yaitu Baradae atau Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Yosua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Selain itu, Febri juga mengakui bahwa kliennya memang sempat membuat skenario yang keliru soal kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Febri, rekayasa atau skenario pembunuhan Brigadir Yosua merupakan upaya Sambo melindungi Baradae menembak Brigadir Yosua. Adapun di awal kasus, Ferdy Sambo sempat membuat rekayasa skenario antara Baradae dan Brigadir Yosua sempat terjadi baku tembak di rumah dinas Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022. Belakangan terbukti, ternyata skenario baku tembak yang dirancang Ferdy Sambo dan tersangka lainnya hanya isapan jempol belaka. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Tim sus bentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Yosua termasuk Ferdy Sambo yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Pengosongan paksa sebuah rumah yang dihuni keluarga politisi Wanda Hamidah oleh pemerintah kota Jakarta Pusat di Menteng, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Aksi saling dorong hingga baku hantam terjadi lantaran penghuni menolak dieksekusi. Saling dorong, saling tarik hingga baku hantam terjadi antara petugas Satpol PP dengan para penghuni rumah di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat saat proses eksekusi. Rumah yang dihuni keluarga Wanda Hamidah tersebut merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, para penghuni menilai eksekusi merupakan tindak sewenang-wenang tanpa proses penyelesaian yang santun. Mereka juga berencana akan melayangkan gugatan terhadap Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini sudah batal demi hukum sejak tahun 1920, mati. Kami buktikan ya. Alas hak sebetulnya hanya dari Pak Hamid ini. Karena Pak Hamid itu sebetulnya beliau tidak memiliki SIP awalnya juga. Jadi ada kakaknya dulu Abu Bakar. Tapi SIP-nya tidak ada nama beliau di dalam SIP-nya itu. Kita tidak tahu kemudian beliau menduduki di sini. Dan itu kalau dibilang dari tahun 60, sebetulnya kalau Pak Hamid baru di sini. Tidak dari tahun 60, dulu kakaknya mungkin di sini, tapi sekarang sudah tidak ada. Hubungannya dengan Wanda Hamidah? Katanya sih saudara Pak, seperti itu. Ya itulah sih terserah ya Pak. Yang kemudian kita mencoba nih sudah somasi kan? Dua kali somasi, tetap membuka peluang untuk mediasi, mau diberikan ke Rohingya. 8 orang tertimbun tebing longsor di Kebun Kelapa, Bogor, Jawa Barat. 1 orang ditemukan meninggal. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.